Selamat malam pemirsa, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Stasiun Maluku kembali hadir menjumpai Anda dalam pengudaraan program Berita Maluku Antar Nusa edisi hari ini Kamis 6 Oktober 2016. Beragam berita menarik hasil liputan tim redaksi sesaat lagi dapat Anda simak, namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama malam ini. Satu perwira di Polda Maluku Utara positif narkoba. DPRD Kota Ambon fokus bahas APBD perubahan. Saudara, demikian tadi berita utama malam hari ini akan menghiasi Maluku Antar Nusa di samping beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Eni Parinusa, kita ikuti Maluku Antar Nusa selengkapnya. Saudara, oknum polisi berpangkat AKBP berinisial YD yang bertugas di Polair Polda Maluku Utara diduga positif pemakai narkoba. Hal itu diketahui setelah BNNP Maluku Utara dan Direktorat Narkoba Polda Maluku Utara melakukan tes urin sejumlah pejabat di Polda Maluku Utara. Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Tugas Dwi Aprianto menegaskan oknum polisi yang terlibat menggunakan maupun mengedarkan narkoba akan dipecat jika terbukti. Juru bicara Kabid Humas Polda Maluku Utara AKBP Hendrik Badar membenarkan adanya tes urin yang dilakukan secara terbuka di Polda Maluku Utara. Dalam tes urin yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Maluku Utara dan Direktorat Narkoba Maluku Utara ditemukan salah satu perwira menengah berpangkat AKBP berinisial YD diduga positif memakai narkoba. AKBP YD saat ini menduduki jabatan sebagai Kasubdit Polair Polda Maluku Utara. Dari 80 yang dites urin tadi, ada satu terindikasi positif. Di sini saya dapat sebutkan berpangkat Pamen, AKBP berinisial Y. Dia bertugas di Polair, saya tidak bisa sampaikan ini. Setelah tes urin, petugas dari Direktorat bersama Propos langsung melakukan penggeledahan di kos-kosan di Kelurahan Jati, Kota Ternate, tempat tinggal YD. Di sana petugas menemukan sisa pipet maupun sisa sabu-sabu. Barang bukti tersebut tidak diperlihatkan ke awak media, lantaran masih menunggu proses penyelidikan lanjutan. Kapolda Maluku Utara Brigjen Polisi Tugas Dwi Aprianto yang baru bertugas di Maluku Utara menghimbau agar seluruh anggota polisi yang bertugas di Maluku Utara harus bersih dari narkoba. Jika terbukti memakai dan mengedar narkoba akan dipecat dari anggota kepolisian. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi TVRI melaporkan. Sementara itu, Saudara, DPRD Kota Ambon pada bulan Oktober ini akan berfokus untuk membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2016. Percepatan pembahasan APBD perubahan agar anggaran pemerintah dan pembangunan dapat segera terserap hingga akhir tahun anggaran. APBD Perubahan Kota Ambon tahun anggaran 2016 hingga saat ini belum disahkan DPRD Kota Ambon. Pembahasan masih terus berlangsung. DPRD Kota Ambon berkomitmen akan menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan 2016 pada bulan Oktober ini. Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Ambon, James Matita, pada saat pembukaan masa sidang ketiga tahun sidang 2016. Pada masa sidang ketiga tahun 2016, DPRD Kota Ambon telah mengagendakan sejumlah kegiatan termasuk di dalamnya pembahasan dan pengesahan APBD perubahan tahun 2016. Agenda mendesak lainnya DPRD Kota Ambon pada masa persidangan ketiga tahun 2016 ini yaitu pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2017. Ketua DPRD Kota Ambon, James Matita, mengatakan pembahasan KUA dan PPAS akan berlangsung pada bulan November. Pembahasan akan dilaksanakan lebih awal sehingga tidak terkesan buru-buru. Matita memastikan APBD Kota Ambon tahun 2017 akan ditetapkan lebih awal sehingga anggaran terserap pada awal tahun. Pada sejumlah daerah pembahasan dan penetapan APBD seringkali mengalami keterlambatan. Beberapa di antaranya terpaksa harus terkena sanksi
karena penetapan APBD yang bersangkutan melewati batas waktu yang telah ditentukan. Daerah yang terpaksa menetapkan APBD-nya terpaksa mendapat sanksi berupa pemotongan dana alokasi umum. Yulis Padaunan dan Junaidi Asri melaporkan. Sementara itu, Saudara, peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-71 di Kota Tual dan Maluku Tenggara berlangsung secara sederhana. Tema HUT TNI tahun ini adalah bersama rakyat, TNI kuat, hebat, profesional, mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan profesional. Peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-71 di Kota Tual dan Maluku Tenggara dipusatkan di lapangan Lodar L. Bertindak selaku Inspektur Upacara dan Lanal Tual Kolonel Laut Hartanto Nugroho dan Komandan Upacara Letu Teguh Faisal. Upacara ini dihadiri oleh Komandan TNI Polri dan Musbida. Panglima TNI dalam sambutan yang dibacakan dan Lanal Tual Kolonel Laut Hartanto Nugroho mengatakan tahun ini HUT TNI dilaksanakan secara sederhana tanpa ada parade dan defile. Namun demikian, melalui HUT TNI ini, TNI dituntut meningkatkan etika dan moral dalam menjalankan tugas dan menjunjung tinggi kebangsaan serta sabta marga. Memasuki Pilkada tahun 2017, TNI dan PNS di jajaran TNI harus netral. Ditambahkan Panglima, tema HUT TNI tahun ini adalah bersama rakyat, TNI kuat, hebat, profesional, mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan berkepribadian. Tema tersebut hendaknya menjadi kekuatan bagi jajaran TNI untuk terus meningkatkan kebersamaan dengan rakyat. Pada peringatan HUT TNI ini turut dibagikan hadiah bagi pemenang lomba yang dilakukan dalam rangka memeriahkan HUT TNI di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Aneka lomba yang dipertandingkan meliputi lomba cipta lagu, vokal grup, dan lomba karate tingkat SD, SMP, dan SMA. Selain pembagian hadiah, juga dilakukan pemotongan tumpeng HUT TNI oleh Wali Kota Tual Adam Rahayaan bersama Komandan TNI. Tumpeng tersebut selanjutnya diberikan kepada anggota TNI termuda dari 3 angkatan. Upacara HUT TNI di Kota Tual dan Maluku Tenggara diakhiri dengan panggung hiburan. Dari Kota Tual, Ongenta Tipikalawan melaporkan. Almarhum Max Tuhusula, reporter senior TVRI Maluku, hari ini dimakamkan. Acara pemakaman dilakukan dalam upacara pelepasan secara dinas dan ibadah pemakaman. Hari ini segenap jajaran LPP TVRI Maluku menghadiri pemakaman almarhum Maximilian Tuhusula, reporter senior LPP TVRI Maluku yang meninggal karena penyakit yang dideritanya. Suasana di rumah duka di Desa Latuhalat siang tadi dipadati keluarga, kerabat, sahabat, dan rekan kerja almarhum. Terlihat sejumlah karangan bunga dan ucapan belasungkawa disampaikan keluarga, kerabat maupun sahabat almarhum. Ibadah pemakaman almarhum Maximilian Tuhusula yang akrab dipanggil Max diawali dengan upacara pelepasan secara dinas oleh LPP TVRI, tempat dan ladang berkarya Max semasa hidupnya. Kepala Stasiun LPP TVRI Maluku Akbar Sahidi mewakili institusi penyiaran publik ini menyampaikan duka yang mendalam. Begitupun ungkapan belasungkawa juga disampaikan oleh Direktur Umum LPP TVRI di Jakarta. Menurut Sahidi, almarhum Max Tuhusula adalah sosok pribadi yang baik dan bersahaja. Almarhum adalah pekerja yang ulet, bahkan tidak berkeluh kesah dalam menjalani tugas yang diembannya. LPP TVRI Maluku juga menyampaikan terima kasih atas pengabdiannya selama lebih dari 21 tahun di TVRI Maluku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti. Upacara pelepasan almarhum Max Tuhusula menuju liang lahat dilakukan juga dalam ibadah syukur yang dipimpin pengantar jemaat GPM Pancaran Kasih Pendeta B. Rewaru. Lewat refleksinya, Rewaru menguraikan tentang iman percaya yang menghadirkan pengharapan. Kehidupan akan tetap berproses dan Tuhan tidak meninggalkan umatnya sendiri. Sementara isak tangis istri, anak, keluarga, kerabat mengiringi pemakaman almarhum Max Tuhusula, reporter senior TVRI Maluku. Kesedihan yang tak terbendung ketika jasad almarhum diantar menuju liang lahat yang tidak jauh
dari kediaman keluarga almarhum di Desa Latuhalat. Max Tusula meninggal di usianya yang ke-41 tahun. Max mengawali karirnya di TVRI sebagai tenaga honorer pada subseksi teknik produksi dan penyiaran. Tahun 2007 dimutasikan ke seksi berita dan memulai karir barunya sebagai kameramen, editor, dan reporter berita hingga dipanggil pulang pada Selasa 4 Oktober 2016. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Semasa hidupnya, dia dikenal santun, bersahaja, dan periang. Selamat jalan sahabat, Dharma Baktimu tetap dikenang selalu. Melki Latusaule, Sadas Pelaman melaporkan. Saudara, semasa hidupnya, reporter senior TVRI Maluku Max Tuhusula dikenal sebagai sosok yang sangat baik dan humoris. Kepergiannya dalam usia 41 tahun meninggalkan kenangan yang tak terlupakan bagi para sahabat dan juga kerabat. Dan inilah liputan khusus Maluku Antar Nusa, Maco dalam kenangan. Gajah mati meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang, dan manusia meninggalkan nama. Peribahasa ini kurang lebih menggambarkan sosok reporter, kamerawan, dan editor senior LPP TVRI Stasiun Maluku, Max Tuhusula, yang tutup usia pada Selasa 4 Oktober 2016 di Ambon. Semasa hidupnya, pria 41 tahun yang akrab disapa Maco ini dikenal sebagai reporter yang giat dan piawai, serta pribadi yang hangat bagi semua orang. Sehingga saat beliau tutup usia karena sakit, meninggalkan kenangan yang sangat dalam bagi mereka yang mengenalnya. Max seorang wartawan yang betul-betul selalu proaktif mencari berita. Ada berbagai perkembangan, baik itu menyangkut politik, ekonomi, pendidikan, hukum, dan sebagainya, yang dia lihat bahwa ada sesuatu yang perlu dijelaskan kepada masyarakat, itu dia selalu mendatangi kami sebagai sumber berita untuk menyampaikan pendapat. Orangnya bagaimana Pak orangnya? Wah, luar biasa itu saya. Dia sangat proaktif untuk mencari berita. Betul-betul kami merasa kehilangan. Sebab tanpa wartawan, tanpa Max, pasti masyarakat tidak tahu apakah itu sebagai DPRD, apakah itu sebagai pemerintah, bahwa apa yang mereka laksanakan. Max ini adalah sosok yang betul-betul perlu diteladani oleh teman-teman yang lain. Dari Dinas PU ikut berduka cita yang mendalam, sebab selama masa hidup Max merupakan sosok yang baik dan memberikan masukan-masukan serta kritik-kritik yang baik bagi kami dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab, baik secara pribadi maupun instansi. Saya kira hari ini dengan adanya upacara pemakaman terhadap Bung Max Tusula, kita semua merasa kehilangan karena Max merupakan seorang sosok yang baik dan sangat dalam melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab, sangat bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan baik dengan seluruh instansi, terlebih di Dinas Pekerjaan Umum. Bukan hanya para kerabat, rekan kerja, baik dalam lingkup LPP TVRI Stasiun Maluku dan sesama kulit tinta yang menghabiskan waktu dengan Maco semasa hidupnya pun memiliki kenangan yang manis dan tidak terlupakan. Bung Max Tusula seorang pegawai yang benar-benar sangat supel terhadap semua teman, dan kalau kita mau lihat dari sisi kejiwaannya, Max itu orangnya sempurna. Kita mau lihat dia punya marahnya, amarahnya tidak pernah ada, yang ada itu cuma senyum.
almarhum itu adalah seorang pekerja keras, supel, kerja tanpa pamrih, tidak pernah mengeluh, apapun dia kerjakan. Saya merasa sangat kehilangan. Semua teman-teman di pemberitaan merasa sangat kehilangan sosok pekerja keras. Selamat jalan Bung Max, semoga Tuhan selalu mengampuni dosa, menerima segala amal ibadahnya. Yang paling ingat tuh orangnya humoris. Kita waktu naik gunung capek, dia sering buat kita untuk tertawa sambil rasa capek itu hilang. Nah, begitupun dikala teman-teman ada yang rasa duka atau sakit, dia orang pertama yang buat gebrakan untuk bagaimana ketong cari uang atau bagaimana untuk membantu teman itu. Itu orang sosok yang mas. Makanya ketika mendengar dia meninggal, semua wartawan rasa kehilangan. Kemarin hampir semua media datang. Mengawali karir di TVRI Stasiun Maluku sebagai seorang editor pada seksi teknik studio, sosok Max Tuhusula dikenal sebagai pribadi yang hangat dan humoris. Pada tahun 1997, ia dipindahkan di seksi pemberitaan sebagai reporter dan kameramen. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, Macho merupakan pekerja keras dan dikenal sebagai sosok yang tidak pernah mengeluh. Setelah lebih kurang 19 tahun mengemban tugasnya sebagai seorang reporter, kondisi kesehatan Max sejak Agustus terlihat menurun. Meski begitu, ia masih terus mengabdi bagi LPP TVRI Stasiun Maluku dan menyembunyikan kondisi kesehatannya yang kian menurun. Lebih kurang 2 minggu sebelum Macho tutup usia, ia sempat dirawat di rumah sakit dan kondisi kesehatannya berangsur pulih. Namun pada Selasa 4 Oktober 2016, kondisi kesehatan Max menurun sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dr. Haulusi. Ia tutup usia sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Timur dalam perjalanannya ke rumah sakit. Kabar kepergian Macho mengukir luka yang dalam di hati keluarga, sahabat, rekan kerja, bahkan kerabat. Jenazah Max Tuhusula disemayamkan di Waimahu Latuhalat dan dikebumikan sore ini. Macho dalam benak semua yang mengenalnya telah meninggalkan memori yang tidak terlupakan. Sosok yang sangat baik, humoris, dan tidak pernah mengeluh. Macho bahkan telah menjadi teladan hidup, bukan saja bagi ketiga anak yang ia tinggalkan, namun bagi semua yang mengasihinya. Selamat jalan reporter terbaik kami. Selamat jalan sahabat kami. Selamat jalan Macho. Budi baik, karyamu, serta hangatnya pribadimu akan selalu kami kenal. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Subdrive Bulog Tual kini sementara melakukan distribusi tahap pertama beras raskin ke Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Pendistribusian tahap pertama beras raskin untuk MBD dan MTB masih diperhadapkan dengan kendala transportasi. Beras raskin yang didistribusikan ke Kabupaten Maluku Tenggara Barat meliputi 6 kecamatan dan 10 titik distribusi, sedangkan Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri dari 3 kecamatan dan 17 titik distribusi. Sebagian besar titik distribusi yang ditentukan untuk 2 kabupaten ini tidak mempunyai dermaga yang memadai sehingga pembongkaran beras dilakukan di laut. Menurut Kepala Subdivre Bulog Tual Muhammad Said, pendistribusian beras raskin kedua kabupaten ini memakan waktu 1 bulan dan pembongkaran beras raskin kebanyakan di laut sehingga banyak kapal yang menolak memuat raskin ke daerah tersebut.
Namun hanya ada satu kapal yang melayani pendistribusian tersebut, yakni KM Lestari 3. Ditambahkan Kepala Subdivre Bulog Tual, dalam waktu dekat ini ada penambahan beras raskin ke kedua kabupaten ini sehingga kuota yang ditetapkan dapat terpenuhi. Untuk tahap pertama, total beras raskin yang didistribusikan untuk kedua kabupaten itu sebanyak 1.500 ton. Kita kendalanya untuk pendistribusian karena masalah transportasi. Jadi semua itu memang awalnya transportasi yang kita gunakan lagi ada dot di Surabaya, kerusakan mesin dan sebagainya, sehingga keterlambatan. Namun upaya kami tetap laksanakan dengan mengusahakan kapal yang lain. Itu yang sedang kami gunakan di pelabuhan yang saat ini sedang ada pemuatan yang akan dibawa ke Kabupaten NTB dan NTB. Sementara itu, dalam waktu dekat, Divre Bulog akan dikembalikan fungsinya seperti zaman pemerintahan Soeharto. Hal itu dilakukan dalam rangka menstabilkan beberapa harga bahan pokok. Perum Bulog juga akan menjual gula pasir dengan harga Rp12.500 per kilogram. Dari Tual, Ongen Tatipika Lawan melaporkan. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan 3, Angkatan 7 dan 8 yang diikuti 59 peserta kemarin berakhir. 59 peserta yang mengikuti Diklat PIM 3 pada 2 angkatan itu yang dinyatakan lulus 56 peserta dan 3 peserta ditangguhkan kelulusannya. Diklat kepemimpinan tingkat 3 Angkatan 7 dan 8 bagi PNS di lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Kabupaten Seram bagian Barat, dan Kabupaten Maroke diikuti 59 peserta. Angkatan 7 diikuti 29 peserta. 27 peserta dinyatakan lulus dan 2 peserta ditangguhkan kelulusannya. Sedangkan angkatan ke-8 diikuti 30 peserta. 1 peserta ditangguhkan kelulusannya. 3 peserta yang ditangguhkan kelulusannya akan diikutkan pada Diklat PIM 3 bulan Desember mendatang. Kepala Badan Diklat Provinsi Maluku, Suryadi Sabirin, mengatakan realita menunjukkan bahwa tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dilombakan oleh aparatur negara di berbagai jenjang eselon belum memberikan peran dan kontribusi yang signifikan. Hal ini ditandai dengan isu masih tingginya keluhan dan tuntutan masyarakat terhadap kinerja birokrasi. Sabirin mengungkapkan hasil proses pembelajaran pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat 3 pada tataran yang lebih luas. Diklat kepemimpinan ini diharapkan dapat menghasilkan aparatur yang bermutu, disiplin, bermartabat, berintegrasi, dan loyalitas tinggi terhadap tugas bangsa dan negara, serta semakin responsif dan peduli dalam menghadapi tantangan dan dinamika kebutuhan masyarakat. Sabirin berharap hasil dari Diklat PIM 3 ini dapat membentuk figur aparatur pemerintah yang cerdas, terampil, jujur, dan bersih, serta rasa tanggung jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Rahmala Tukonsina, Bambang Yudaswara melaporkan. Sementara itu, Saudara, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Ambon melakukan pencanangan koin peduli sahabat di sejumlah sekolah sebagai upaya untuk melatih kepekaan peserta didik kepada sesama yang membutuhkan. Pencanangan koin peduli sahabat dilakukan Ketua Basnas Kota Ambon, Samlatu Konsina, di Madrasah Ibtidayah Negeri 2 Ambon. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Ambon terus melakukan inovasi untuk meningkatkan penerimaan zakat, infak, dan sedekah. Salah satunya melalui gerakan koin peduli sahabat yang dalam beberapa tahun terakhir terus digalakan. Gerakan koin peduli sahabat untuk tahun 2016 dicanangkan Basnas Kota Ambon di 5 sekolah yang diawali di Madrasah Ibtidayah Negeri Min 2 Ambon. Pencanangan koin peduli sahabat di Madrasah Ibtidayah Negeri Min 2 Ambon dilakukan Ketua Basnas Kota Ambon Samlatu Konsina. Ketua Basnas Kota Ambon Samlatu Konsina menyatakan gerakan ini dimaksudkan untuk melatih siswa-siswi agar peduli kepada sesama yang membutuhkan.
Gerakan Koin Peduli Sahabat yang rutin dilakukan setiap tahun menurut Sam Latukonsina juga merupakan upaya menjadikan koin yang selama ini dianggap sesuatu yang tidak bermakna menjadi berguna bagi sesama yang membutuhkan. Antusias siswa-siswi mengikuti gerakan Koin Peduli Sahabat yang dilakukan ini diapresiasi Ketua Basnas Kota Ambon Sam Latukonsina. Ini adalah program untuk di samping kita mengumpulkan koin-koin yang berserakan ya di rumah-rumah, kita harapkan anak-anak ini bisa membawa koin-koin itu ke sekolah, dan tujuannya adalah dua, mengumpulkan koin dan yang utama adalah memberikan pembelajaran kepada anak-anak siswa kita bagaimana peduli tentang orang lain ya. Jadi dari dini kita sudah siapkan mereka bahwa kepedulian kepada orang lain dan sesama itu menjadi penting. Kepala Madrasah Ibtidaya Negeri Min 2 Ambon, Muhsin Anwar, mendorong gerakan Koin Peduli Sahabat yang rutin dilakukan di sejumlah sekolah. Muhsin Anwar menyatakan gerakan yang dilakukan ini nantinya dapat membentuk kepedulian siswa-siswi kepada sesama yang membutuhkan sejak usia dini. Dengan adanya peduli koin ini, anak-anak sudah bisa melatih. Walaupun nominalnya kecil, tapi bukan di situ, tapi ukurnya itu anak-anak bisa terbiasa dengan cara untuk mengeluarkan zakat. Melalui gerakan Koin Peduli Sahabat diharapkan dapat meningkatkan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah oleh Basnas Kota Ambon untuk disalurkan kembali kepada sesama yang membutuhkan. Boy Nahrum Unga melaporkan. Sementara itu, saudara, pengumpulan zakat, infak, dan sedekah akan terus ditingkatkan melalui berbagai inovasi yang dilakukan Basnas Kota Ambon. Ketua Basnas Kota Ambon, Sam Latukonsina, mengakui hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan pihaknya nantinya akan disalurkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan Basnas Kota Ambon dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan. Kendati demikian, Basnas Kota Ambon terus melakukan berbagai inovasi untuk menggali potensi zakat, infak, dan sedekah yang dimiliki umat Islam. Ketua Basnas Kota Ambon Sam Latukonsina menyatakan salah satu inovasi yang dilakukan pihaknya adalah melalui gerakan Koin Peduli Sahabat yang melibatkan para pelajar di seluruh sekolah pada berbagai tingkatan. Sam Latukonsina menjelaskan hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang senantiasa mengalami peningkatan signifikan akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Penyalurannya dilakukan melalui 3 kategori, yakni membantu siswa-siswi yang berprestasi namun kurang mampu, pemberdayaan ekonomi umat dengan memberikan bantuan kepada pengusaha ekonomi lemah, serta bantuan untuk rumah ibadah dan TPA-TPQ. Dan kita berharap dengan program ini insya Allah setelah terkumpul, uang-uang ini, koin-koin ini akan dikembalikan lagi kepada siswa-siswa dalam bentuk bantuan pendidikan ya. Seperti periode pertama kita sudah serahkan kepada kaum mustahak, itu adalah kepada teman-teman yang berasal dari keluarga-keluarga kurang mampu, diberi bantuan pendidikan 1 juta rupiah. Insya Allah juga dalam periode kedua ini kita akan laksanakan hal yang sama. Pertama adalah memberikan kepada siswa yang berprestasi atau yang dari keluarga kurang mampu. Yang kedua itu adalah bantuan modal usaha kepada janda-janda dan keluarga-keluarga yang kurang mampu, dan mungkin yang ketiga adalah bantuan kepada rumah-rumah ibadah. Nah, mudah-mudahan bisa tercapai. Ketua Basnas Kota Ambon menguraikan masalah ini di depan keluarga besar Madrasah Ibtidaya Swasta Miss Cokro Aminoto Waiheru Ambon. Pencanangan gerakan Koin Peduli Sahabat di Madrasah Ibtidaya Swasta Cokro Aminoto Waiheru ditandai dengan pengguntingan pita dan aksi kumpul koin oleh siswa-siswi. Sementara Ustadz Husein Sahiri yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon menyatakan gerakan Koin Peduli Sahabat yang rutin dilakukan bertujuan untuk mendidik siswa-siswi agar senantiasa menumbuhkan sifat berbagi kepada sesama yang kurang mampu. Apa yang dilakukan oleh Basnas Kota Ambon ini adalah sebuah kepedulian sosial yang dalam konteks negara dan agama merupakan kewajiban. Secara konteks Islam,
Islam mengajarkan zakat sebagai suatu kewajiban dalam rukun Islam. Dalam konteks sosial, negara sangat melindungi dan memiliki tanggung jawab kepada kesejahteraan masyarakat. Maka apa yang dilakukan oleh Basnas Kota saat ini, saya, Kementerian Agama Kota Ambon memberikan apresiasi. Boy Nahrum Unga melaporkan. Saudara, Anda masih menyaksikan program Berita Maluku Antar Nusa dan kini kita ikuti informasi selanjutnya. Lomba Musabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat Kecamatan Sirimau berlangsung pagi tadi. Perlombaan itu diikuti 85 peserta dari TPQ Pondok Pesantren se-Kecamatan Sirimau. Camat Sirimau HS Tete Lepta berharap momentum MTQ mampu meningkatkan kualitas dalam membaca, melafalkan, dan mengamalkan Al-Quran bagi generasi muda di Kota Ambon. Menghormati para tokoh dan bekerja sama pada hari ini. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kecamatan Sirimau menggelar Musabakah Tilawatil Quran ke-27 berlangsung pagi tadi. Pergelaran MTQ itu bertujuan untuk mengamalkan Al-Quran bagi generasi muda di Kecamatan Sirimau. Camat Sirimau HS Tete Lepta mengatakan lomba MTQ merupakan suatu kegiatan yang positif dan bermanfaat dalam meningkatkan kualitas keimanan bagi generasi muda di Kecamatan Sirimau. Dikatakan peningkatan kualitas keimanan bagi generasi muda harus terus dilakukan. Hal itu untuk menangkal arus informasi yang serba modern. Selain meningkatkan keimanan, pergelaran MTQ mampu mempererat dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah melalui syiar Al-Quran bagi generasi muda di Kota Ambon. Tete Lepta berharap momentum MTQ dapat dijadikan sebagai pemacu dan meningkatkan prestasi dalam meraih juara di tingkat Provinsi Maluku maupun nasional. Kepala Urusan Agama Kecamatan Sirimau Sarifuddin Tuni mengatakan pembacaan, penghafalan, dan pengamalan Al-Quran harus diterapkan sejak dini kepada generasi muda melalui perlombaan salah satunya MTQ. Hal itu mampu menjadikan generasi muda yang pandai membaca dan memahami nilai-nilai Al-Quran yang lebih baik. Menurut Tuni, pembacaan Al-Quran hendaknya dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu dapat memperkuat spiritual pada masa-masa mendatang. Pergelaran Musabakah Tilawatil Quran diikuti 85 peserta. Pergelaran MTQ itu akan berlangsung 2 hari. Pani Letahid melaporkan. Sementara itu, Saudara, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Ambon, TH Lokolo, menyatakan kepengurusan kelompok kerja kepala sekolah dan kelompok kerja guru harus terdaftar di Kementerian Pendidikan Nasional. Sementara itu, peningkatan mutu kinerja dan kompetensi guru akan dipusatkan pada kegiatan kelompok kerja guru. Pemilihan bintang vokalis tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur berlangsung meriah. 150 peserta se-Kecamatan Seram Bagian Timur ambil bagian dalam lomba seni kasida yang dipusatkan di Masjid Bula semalam. Bupati Seram Bagian Timur Mukti Keliobas mengatakan lomba seni kasida mampu meningkatkan persatuan dan kebersamaan dalam memajukan Kabupaten Seram Bagian Timur yang maju dan berkembang. Menurut Keliobas, momentum lomba laski tingkat kabupaten memiliki makna yang berarti bagi seluruh kaum muslim di Kabupaten Seram Bagian Timur. Hal itu bertepatan dengan peringatan Tahun Baru Islam yang mampu meningkatkan kebersamaan di antara umat beragama. Keliobas meminta pentas seni dan kasidah dapat dijadikan sebagai perekat dalam mendidik dan menampung kreativitas dan inovasi generasi muda Islam SBT berkualitas di bidang seni dan kasidah. Keliobas berharap melalui pagelaran laski dapat melahirkan bibit penyanyi muda berbakat yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Seram Bagian Timur di pentas nasional. Harus memberikan pembinaan secara berkala. Sehingga jangan pada saat momen laski ini baru mereka hadir di sini, tapi setiap kecamatan diberikan kesempatan untuk menyusun program pembinaan sehingga kita datang ke kabupaten ini kita sudah siap dan ambisi kita bukan hanya pada tingkat provinsi kita kemenang, tapi bila perlu Kabupaten Seram Bagian Timur bisa mewakili Provinsi Maluku pada tingkat nasional. Ketua DPD Lembaga Seni dan Kasidah Kabupaten Seram Bagian Timur, Yulia Misa Latukonsina mengatakan DPD Laski terus berupaya mengembangkan seni dan kasidah di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Hal itu sebagai upaya untuk menjadikan Kabupaten Seram bagian timur sebagai daerah seni budaya Islam di Maluku. Latu Konsina menyatakan pemilihan bintang vokalis tingkat Kabupaten Seram bagian timur mampu melahirkan penyanyi yang berkualitas. Misal Latu Konsina mengatakan pihaknya menargetkan juara dalam perhelatan Laski tingkat Provinsi Maluku maupun nasional. Kami dari DPD Laski Kabupaten Seram bagian timur tetap menargetkan juara baik dari semua tingkatan. Insya Allah kami akan terus bekerja keras dalam waktu beberapa hari ini karena event provinsi tidak akan lama lagi. Kami menargetkan bahwa tidak hanya sampai di tingkat provinsi, tapi insya Allah SBT akan mengharumkan nama provinsi sampai di tingkat nasional. Lomba seni kasidah tingkat Kabupaten Seram bagian timur berlangsung meriah. 150 peserta melakukan pawai mengelilingi Kota Bula. Panila Tahid melaporkan. Saudara, Dinas Pendidikan Kota Ambon menggelar lomba kreativitas siswa Taman Kanak-kanak sekota Ambon Kamis pagi. Lomba tersebut melibatkan 535 peserta. Kelompok Kerja Guru atau KKG merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan guru di sekolah, utamanya sekolah dasar. KKG merupakan wadah pembinaan profesional yang memberikan bantuan serta layanan terhadap kemampuan profesional guru. Hal ini diakui Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Ambon TH Lokolo pada pelantikan pengurus kelompok kerja kepala sekolah dan kelompok kerja guru gugus 3 Lawamena Haulala, Kecamatan Sirimau Rabu siang. Menurut Lokolo, kepengurusan yang baru dilantik perlu didaftarkan ke Dinas Pendidikan Nasional untuk diteruskan ke kementerian. Pasalnya, ke depan semua aktivitas dalam peningkatan kompetensi guru seperti UKG akan dipusatkan pada kelompok kerja guru atau KKG. Bahkan untuk kenaikan pangkat guru, salah satu syaratnya harus mengikuti KKG. Saat ini dari 24 KKG di Kota Ambon, baru 10 yang terdaftar di Dinas Pendidikan Nasional. Hasil uji kompetensi di tahun 2015 Maluku berada pada urutan terbawah. Ini menjadi tantangan bagi guru untuk menjadikan UKG ini sebagai sarana dalam meningkatkan kinerja maupun kompetensi mereka. Kelompok Kerja Guru atau KKG merupakan wadah pembinaan profesional bagi guru yang tergabung dalam organisasi gugus sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Gugus sekolah terdiri dari 3 hingga 8 sekolah dasar yang berada di tingkat kecamatan, memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Lewat KKG ini akan didiskusikan masalah-masalah yang muncul dalam proses belajar mengajar untuk dicarikan solusinya. Melki Latusau, Lesarles Polaman melaporkan. Saudara, Dinas Pendidikan Kota Ambon menggelar lomba kreativitas siswa Taman Kanak-kanak sekota Ambon Kamis pagi. Lomba tersebut melibatkan 535 peserta. Lomba kreativitas siswa yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Ambon ini merupakan program rutin yang digelar setiap tahun. Kegiatan ini juga dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Ambon ke-441 dan Hari Anak Nasional tahun 2016. Untuk tahun ini, lomba kreativitas siswa Taman Kanak-kanak ini diikuti oleh 535 peserta. Selain siswa TK, dalam lomba ini juga diikuti siswa kelompok bermain dan satuan PAUD sejenis dari gugus PAUD di 5 kecamatan di Kota Ambon. Saat membuka kegiatan lomba ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Beni Kainama, mengatakan setiap tahun Dinas Pendidikan Kota Ambon selalu menggelar kegiatan lomba kreativitas siswa seperti ini. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberi ruang bagi anak-anak TK dan PAUD untuk menampilkan kreativitas dalam bidang seni. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan dukungan Dinas Pendidikan Kota Ambon dalam mendukung program Ambon sebagai kota musik. Kainama berharap melalui lomba ini para siswa TK dan PAUD berani mengekspresikan kemampuan dalam bidang seni. Lomba kreativitas yang dilaksanakan ini mempertandingkan 4 jenis mata lomba, masing-masing katregi, paduan suara, peragaan busana, dan kreativitas guru. Untuk kategori paduan suara dan peragaan busana diikuti oleh 535 peserta yang berasal dari siswa TK, PAUD, dan SPD.
Sedangkan lomba bercerita dengan alat peraga dan membuat alat peraga diikuti oleh guru TK PAUD dan SKP di Kota Ambon. Frida Raiman Hamzah melaporkan.